berlumuran darah, kakinya berlumuran darah, kakinya, wajahnya berlumuran darah ya. Maka kalau ada darah maka seorang membersihkan darah tersebut dari tubuhnya. Dan ini tidak melazimkan bahwasanya darah itu najis. Saya ulangi, kenajisan darah khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat darah kalau banyak ya masuk dalam keumuman audama masfuhan atau darah yang mengalir. Meskipun dalam ayat ini Allah berbicara tentang hewan yang disembelih, darah hewan. Apakah darah manusia masuk dalam keumuman ayat tersebut? Audama masfuhan, darah yang mengalir. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya darah yang mengalir hukumnya adalah najis. Darah keluar di tangan, darah keluar dari wajah, dari kaki, dari mana saja. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya darah manusia tidak najis kecuali yang keluar dari ahadits sabilain, keluar dari kubul ataupun dubur. Adapun darah yang lain dari badan, kaki, dari tangan maka tidak najis. Meskipun dia kotor namun tidak najis. Dan ini saya lebih condong pada pendapat ini. Dari yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda ini dapat kita jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang namanya darah apabila mengalir artinya banyak, bukan darah sedikit ya. Baik itu berasal dari manusia atau berasal dari binatang. Baik yang berasal dari manusia itu keluar dari dua jalur kemaluan seperti vagina, anus atau penis, atau keluar dari selain itu, misalnya orang terluka, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah najis. Poin yang kedua adalah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau darah itu keluarnya bukan dari dua lubang kemaluan manusia, berarti darah itu keluarnya dari selain yang dua, misalnya luka keluar dari tangan, keluar dari mulut, dari hidung, maka hukumnya suci. Jadi yang najis itu adalah darah yang banyak yang mengalir dari binatang, juga dari manusia, tetapi yang manusia itu hanya yang dari lubang kemaluannya saja. Kalau bukan dari lubang kemaluannya, maka itu suci. Ini sebagian ulama. Dan Ustadz Firanda lebih memilih pendapat yang ini. Dengan demikian, berarti versi Ustadz Firanda ini sepakat semua ulama tentang najisnya darah yang keluar dari dua lubang kemaluan manusia, baik itu banyak atau sedikit. Begitu juga sepakat para ulama bahwa najis darah yang keluar dari binatang, keluar dari manapun ya. Mau itu keluar dari lubang duburnya atau lubang kubulnya, pokoknya kalau dari binatang semuanya najis, asalkan banyak. Begitu ya. Kemudian yang diperselisihkan ulama, ini menurut Ustadz Firanda ya, adalah apabila darah itu banyak dan keluar dari manusia tetapi tidak melalui dua lubang kemaluannya. Ini berarti seperti darah orang yang terluka atau darah orang yang mimisan keluar dari hidung. Menurut jumhur itu najis. Jadi mayoritas ulama mengatakan najis, tetapi menurut sebagian itu suci. Dan ini yang dipilih oleh Ustadz Firanda. Kesimpulan saya atas pendapat Ustadz Firanda ini adalah kita mengatakan Ustadz Firanda ini memilih pendapat yang menabrak, melawan dan menyelisihi seluruh ulama salafus soleh. Karena yang dimaksud dengan jumhur dalam ucapan Ustadz Firanda itu adalah meliputi semua ulama madhab. Bukan cuma yang 4, tapi semua ulama madhab. Bahkan di antara madhab-madhab tersebut juga sudah ittifaq alias sepakat bahwasanya apa yang kata Ustadz Firanda ini suci adalah najis, yaitu darah yang banyak yang keluar dari manusia, baik itu dari dua lubang kemaluannya ataupun tidak. Karena itu masuk kepada damun masfuhun atau darah yang mengalir. Mau dari binatang, mau dari manusia, mau dari lubang kemaluannya, mau tidak, itu hukumnya adalah najis. Lalu Ustadz Firanda ini ikut siapa? Karena ini konten saya tujukan untuk kawan-kawan Salafi Wahabi, maka ulama pertama yang akan saya sebut yang dirujuk atau diikuti oleh Firanda, di mana ulama ini sama sekali bukan ulama salafus soleh, bukan salaf, tetapi ulama ini sangat populer di kalangan Salafi Wahabi, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi beliau yang mengatakan darah itu suci selama tidak keluar dari dua kemaluan manusia, baik itu banyak ataupun sedikit. Ini maksudnya darah manusia.
Lalu pertanyaan selanjutnya, jika semua ulama salafus soleh mengatakan itu najis, Syekh Albani mengatakan itu suci, ikut siapa? Usut punya usut, ternyata Syekh Albani juga tidak ikut ulama salaf. Karena ulama salaf sudah saya bilang tadi, satu pun tidak ada yang mengatakan itu suci. Dan ternyata ulama yang diikuti oleh Syekh Albani adalah Syekh Asy-Syaukani, pengarang kitab Nailul Autor. Jadi kamu cari dimanapun tidak akan pernah ada ulama salafus soleh dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para pendiri madhab, baik itu madhab yang 4 atau bahkan 11 madhab pun, seperti Sufyan bin Uyainah, Imam Auza'i, Imam Abu Laits, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan pendiri-pendiri madhab lain pun, bahkan termasuk madhab Dhahiri, yaitu Daud Ad-Dhahiri, yang kita kenal tokohnya adalah Ibnu Hazm. Itu semuanya sepakat bahwa pendapat dua orang ini ya menyelisihi pendapat mereka. Artinya sepakat bahwa darah itu najis selama itu banyak. Mau keluar dari manusia, mau keluar dari binatang, keluar dari manusia mau dari dua jalur kemaluan atau keluar dari yang lain, itu najis. Dengan begini kita layak bertanya, Ustadz Firanda ini salafi, ikut salaf yang mana? Ini bagian sangat penting, menyangkut keabsahan sholat. Karena itu suci dan najis itu berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Misalnya ada baju Ustadz Firanda kena darahnya. Kalau sudah sampai ke baju, apalagi banyak, berarti kan darahnya itu sudah mengalir dari tubuhnya itu, luka, lalu nempel di bajunya atau di kakinya, berdarah-darah, cukup dilap pakai tisu, lalu sholat. Itu menurut semua ulama. Selain beberapa ulama ini saja. Semua ulama, artinya ulama salafus soleh, itu sholatnya tidak sah dan najis. Adapun masalah sahabat sholat berdarah-darah, Sayyidina Umar ditikam terus masih melanjutkan sholatnya, itu sudah dibahas satu-satu. Anda baca dalam websitenya Arab Saudi, bahkan di situ dijelaskan ucapan-ucapan ulama lintas madhab bahwa ini ijma' najis, ini ittifaq najis, dan yang menyelisihi memang hanya Syekh Albani, Imam Syaukani, dan juga ada beberapa ulama yang sama-sama bukan salaf, boro-boro soleh, salaf saja tidak. Bahkan Syekh Utsaimin paling mempertegas bagaimana membantah ketika orang berhujah sahabat dulu sholat luka-luka, berarti darah suci. Itu Syekh Utsaimin yang membantah, kamu bayangkan. Jadi kita biar paham bahwa orang yang mengklaim salafi itu ternyata malah di bagian yang sangat krusial seperti ini menentang semua ulama salaf, tetapi malah ikut ulama khalaf, ulama kemarin. As-Syaukani ini lahirnya masih setelah Muhammad bin Abdul Wahhab, artinya abad belasan Hijriah, mungkin abad ke-13. Jadi berarti sudah ribuan tahun ulama sudah tidak satupun yang mengatakan suci, lalu muncul beberapa orang kemudian mengatakan suci, diikuti pula oleh Ustadz Firanda Andirja. Kamu yang waras ya.